Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Amalia, NPM 2018 1021 5251, dan rekan saya Rafdi Dharma Putra, NPM 2018 1021 5281. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem pemeriksaan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pemeriksaan. Sistem pemeriksaan adalah evaluasi terhadap suatu sistem, proses, ataupun produk untuk mengatasi masalah dalam perusahaan dan kegiatan produksi diantaranya, barang yang gagal ataupun barang yang jadi, barang tidak jelas keberadaannya, barang tidak jelas kepemilikannya, dan barang tidak jelas pemakaiannya, serta barang yang rusak atau sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide 3, yaitu pengertian proses produksi, yaitu sebagai cara untuk menciptakan kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lain-lainnya yang tersedia. Prosedur pemeriksaan sistem pengendalian terdiri dari teliti apakah karyawan di unit produksi dapat bekerja dengan unit lain. Yang selanjutnya ada teliti apakah jadwal produksi dapat terlaksana. Jika tidak, selidiki apa sebabnya. Dan yang terakhir adalah teliti nilai produk gagal masih sesuai dengan toleransinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide 4 yang terdiri atas prosedur pemeriksaan inspeksi. Terdiri dari teliti apakah barang rusak atau sisa dipisahkan tersendiri dan dikelola dengan memadai. Selanjutnya, apakah kegiatan inspeksi dilakukan secara memadai. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan pengendalian pemakaian bahan. Terdiri atas apakah untuk setiap kemacetan, kerusakan, dan kerugian lain telah dilaporkan dan dianalisis serta dibukukan dengan benar. Yang selanjutnya ada apakah untuk pemakaian bahan dan penyimpangan bahan telah diotorisasi. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan penggunaan tenaga kerja. Terdiri atas apakah telah dibuat perencanaan akan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Apakah perekrutan tenaga kerja telah dilakukan sesuai kebutuhan? Apakah tenaga kerja baru telah mendapatkan pelatihan yang memadai? Apakah ada perencanaan untuk kesejahteraan karyawan, promosi, dan lain-lain? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide 5 yang terdiri atas prosedur pemeriksaan substansi. Yang pertama, ada penentuan mengenai apa yang akan diproduksi. Terdiri dari tujuan pemeriksaan untuk menilai partisipasi yang dilakukan untuk bagian produksi dalam penentuan yang akan diproduksi. Yang kedua, terdiri dari langkah kerjanya. Teliti kesungguhan bagian produksi untuk pengembangan baru dalam teknik produksi. Telusuri kesungguhan bagian produksi dalam memberikan masukan dengan manajemen dalam hal pengembangan. Yang kedua, terdiri dari penetapan rencana produksi, yaitu terdiri atas tujuan pemeriksaan menilai partisipasi bagian produksi dalam perencanaan. Langkah kerjanya, pastikan ada waktu luang untuk bagian produksi dalam memberikan saran atau masukan dalam operasional produksi. Terdiri atas tenaga kerja, bahan baku, perbaruan mesin, dan lain-lain. Amati apakah rencana produksi mendapatkan dukungan aktif dari bagian lain. Yang ketiga, ada penerimaan pemasangan dan pengujian mesin dan peralatan. Terdiri atas tujuan pemeriksaan, menilai kelayakan mengenai penerimaan, pemasangan, dan pengujian mesin dan peralatan. Selanjutnya terdiri atas langkah pemeriksaan. Apakah barang yang telah diterima sesuai dengan dari segi kualitas dan kuantitas dengan rencana. Amati pemasangan mesin yang telah dilakukan dengan cermat, dan amati apakah telah dilakukan pengujian terhadap mesin dan peralatan. Pastikan tata letak mesin telah memberikan kemudahan untuk arus barang, keselamatan kerja, dan kenyamanan kerja. Pastikan SOP telah dipatuhi. Teliti apakah indikator mesin telah berfungsi dengan baik. Analisis apakah terdapat penurunan kapasitas produksi. Teliti apakah ada hambatan dalam operasional mesin tersebut dan apakah telah ditangani dengan baik. Pelaksanaan proses produksi. Tujuannya
untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan produksi dengan menganalisis berbagai aspek proses produksi. Langkah-langkah pemeriksaan: teliti apakah banyak bahan terbuang atau rusak dalam proses produksi dan selidiki penyebabnya. Cermati apakah bahan terbuang tersebut dimanfaatkan secara efektif. Cermati lagi apakah bahan yang digunakan sesuai dengan permintaan bahan yang disetujui. Pelajari sistem pelaporan telah memadai, pelatihan bagi tenaga kerja telah cukup. Selidiki apakah terdapat waktu kerja lembur yang berlebihan. Lakukan penilaian supervisi telah cukup, memadai. Selidiki apakah moral kerja telah cukup. Selidiki bagaimana hubungan kerja dengan manajemen telah berjalan dengan baik. Dan jika ada masalah, bagaimana penyelesaiannya? Pelajari penggunaan tenaga kerja, apakah sesuai dengan ketentuan regulator dan nilai kewajaran. Pengiriman produk selesai. Tujuannya menilai kelayakan pengelolaan yang menyangkut pengiriman produk selesai. Langkah pemeriksaannya adalah amati pengiriman secara fisik telah aman dan memadai. Dapatkan informasi apakah telah dilakukan pengecekan terhadap produk selesai sebelum produk itu dikirim. F. Kegiatan pendukung untuk menilai kecukupan kegiatan lain dalam kelancaran produk. Langkah pemeriksaannya: unit yang menangani limbah pabrik sesuai dengan tanggung jawab. Apakah limbah pabrik mendapatkan perhatian dari manajemen? Apakah studi tentang limbah telah dilakukan memadai? G. Bukti tentang limbah yang didapati atau terjadi atas pembuangan limbah. Teliti mengenai kecukupan pemrograman, keamanan dan keselamatan kerja. Pelajari program keselamatan dan keamanan kerja yang mendapat dukungan manajemen. Jadi kesimpulan kami berdua tentang sistem pemeriksaan yaitu: sistem pemeriksaan produksi adalah suatu sistem untuk memeriksa setiap kegiatan yang terjadi dalam produksi sebuah perusahaan. Jika terjadi masalah, maka dicari dulu datanya, lalu dianalisis dan mengevaluasi, sehingga tidak ada kegagalan dalam produksi dan dapat meningkatkan tingkat produktivitas agar lebih efektif dan efisien. Sekian laporan presentasi kelompok mengenai sistem pemeriksaan. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.